Swastiastu, nama tiang Gusman Surya. Kali niki tiang ngambil konsep ogoh-ogoh yang bertemakan Raja Buduh. Kenapa tiang ngambil konsep Raja Buduh niki? Karena di era globalisasi kayak sekarang niki begitu banyak bermunculan orang-orang yang mengklaim diri sebagai sosok raja, padahal mereka nike belum tentu bisa berbuat apa bagi masyarakat sekitarnya. Nah, di samping nike juga setelah mereka mendapatkan kekuasaan nike, banyak yang melupakan tentang hak dan kewajiban mereka. Nah, contoh sebagai penguasa yang sudah terpilih menjadi penguasa, mereka malah justru santai-santai dan melupakan tugas-tugas mereka. Mungkin itu yang mendasari saya pribadi untuk membuat konsep ogoh-ogoh Raja Buduh ini. Dalam ogoh-ogoh Raja Buduh niki, kenapa tiang memilih posisi duduk? Karena tiang juga terlalu bosan terhadap ogoh-ogoh yang geraknya mungkin bisa dikatakan segitu-gitu saja, bukan dari ogoh-ogoh lain, melainkan dari ogoh-ogoh tiang pribadi. Nah, di samping itu tiang juga ingin menggali bagaimana tingkat kesulitan dalam membuat anatomi dengan posisi duduk. Nah, begitu banyak tantangan yang tiang dapatkan dalam proses pengerjaan ini, di mana antara membalance anatomi dan juga singgasana ini bagi tiang pribadi tingkat kesulitannya cukup tinggi. Tiang berkarya membuat ogoh-ogoh tentunya udah sekitar dari kelas 5 SD, mungkin dari umur 12 tahun ya kalau nggak salah, 12 tahun Tiang bekerja membuat ogoh-ogoh kecil, ogoh-ogoh sifatnya anak-anak, terus hingga akhirnya kakak Tiang sendiri juga buat ogoh-ogoh besar. Dan di sana juga Tiang belajar bagaimana cara membuat anatomi, bagaimana cara membuat struktur. Nah, hal ini yang mengajarkan Tiang banyak hal. Nah, di era sekarang ini sangat disayangkan atau mungkin kurangnya pendidikan untuk anak-anak terhadap seni ogoh-ogoh ini sendiri, di mana seharusnya para senior-senior memberikan wadah untuk generasi muda, anak-anak, untuk bisa membuat ogoh-ogoh mini. Dalam artian, kalau sekarang kan banyak yang dikonteskan ogoh-ogoh mininya, bukan ogoh-ogoh yang dibuat oleh anak-anak. Mungkin bagi pemerintah ataupun yang berkompeten lah di bidangnya agar diberikan wadah di mana ada perlombaan ogoh-ogoh anak-anak, bukan ogoh-ogoh mini, ogoh-ogoh anak-anak yang dibuat oleh anak-anak, sehingga mereka secara tidak langsung berlatih bagaimana caranya membuat ogoh-ogoh yang baik dan benar.
Nah, manfaat dari teknologi di era globalisasi ini ibaratlah bisa dikatakan YouTube. Anak-anak boleh menonton YouTube dalam berkesenian ogoh-ogoh. Nah, tetapi mereka tidak hanya sekedar menikmati ogoh-ogoh ini sendiri. Mereka harus belajar bagaimana cara membuat dengan menonton YouTube. Yang sendiri juga banyak menonton YouTube, mencari referensi dari luar ataupun seniman-seniman lokal untuk yang pelajari bagaimana teknik-teknik dalam berkesenian khususnya seni ogoh-ogoh, dan nantinya tiang bisa terjemahkan ke karya tiang sendiri. Tidak hanya menonton, ditonton terus dinikmati tanpa mencoba hal tersebut. Nah, yang paling harus ditekankan itu kan setelah ditonton Anda berusaha untuk mencoba terus melakukan hal yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Harapan tiang kedepannya untuk para generasi muda Bali, ya, khususnya anak-anak, terutama yang cinta terhadap ogoh-ogoh, yang mulailah belajar dari sejak dini untuk membuat ogoh-ogoh. Meskipun medianya tidak harus selalu dengan bulatan, dengan kertas, kita bisa belajar dari banyak hal ataupun dari banyak media. Nah, contoh pengalaman yang sendiri membuat ogoh-ogoh dari pelepah pisang, terus papah keladi. Nah, kita bisa menciptakan sebuah imajinasi, menciptakan sebuah karakter kita sendiri dari sesuai yang kita inginkan. Nah, dari situlah kita belajar bagaimana caranya berinteraksi antar teman, terus bagaimana menciptakan sebuah karya. Dalam arti paling tidak kita sendiri yang dulu yang suka, baru orang lain. Nah, dari sanalah nantinya akan muncul ataupun timbul bibit-bibit baru untuk generasi baru dalam seni ogoh-ogoh, khususnya seniman ogoh-ogoh niki. Ya, mungkin itu sih harapan tiang untuk generasi muda khususnya anak-anak, dan juga untuk generasi yang sudah senior, berikan anak-anak wadah untuk berkarya. Mereka juga perlu wadah untuk bagaimana menyandingkan karya mereka. Artinya mereka tak harus tahu mana yang baik dan mana yang benar. Mereka harus tahu cita rasa seni itu seperti apa. Nah, biar mereka itu tidak hanya sekedar mengklik YouTube terus menikmati hasil karya orang lain, sedangkan mereka sendiri tidak mampu untuk berkarya. Nah, mungkin itu salah satu harapan ataupun pesan tiang untuk seluruh generasi muda dalam seni ogoh-ogoh.